kembali lagi dalam channel tentang dunia perkelincian. Oke, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya doa ini buat kalian semua. Jawab dulu dong. Oke, buat sobat-sobat Odon ataupun Odon sahabat kaos. Oke, topik pembahasan pada sore hari ini yaitu tentang bagaimana caranya agar anak cindil kita itu selamat yang baru dilahirkan ya. Kenapa sih kadang-kadang faktor-faktor ibu ataupun kelinci ataupun indukan tidak mau menyusui si cindil-cindilnya, yaitu yang paling pertama yaitu tentunya yaitu pernah kita bahas yaitu stres. Tapi gimana sih cara menyelamatkan si induk-induk kelinci tersebut, induk kelinci, anak-anak tersebut? Sobat, pada dasarnya kelinci ada dua karakter. Yang pertama itu yaitu karakternya itu masa bodoh. Yang kedua yaitu penuh dengan perhatian. Nah, yang dengan penuh perhatian ini kadang-kadang yang susah, ibaratnya susah ditebak ya. Secara garis besar yaitu perlu perhatian kita. Contohnya kelinci kalian gini nih. Kelinci kalian itu udah tahu nih beranak pagi hari ini. Nah, terus kalian selalu bertanya-tanya, kapan sih kelinci itu menyusui? Sebenarnya itu sangat simpel dan sangat mudah. Dikarenakan anak-anak kelinci ataupun induk kadang-kadang menyusuinya itu tergantung situasi, jam, lokasi atau lingkungan kalian. Terkadang gini, kelinci kalian itu lahir jam 9 malam. Biasanya si kelinci kadang-kadang bisa balik lagi, nyusui anaknya itu balik lagi ke jam 9 malam. Tapi tidak tentu juga ya, dikarenakan si induknya juga tergantung mood kali. Biasanya gini, kalau induk-induk yang K itu, kalau misalkan si anak kelincinya suara apa ya, suaranya bergericit kali ya kalau bahasa ininya, si induknya biasanya kalau pakai itu langsung balik ke kotak. Dikarenakan ya mungkin naluri sang induknya itu mungkin si anaknya minta susu. Oke, buat sobat-sobat semuanya, kadang-kadang kita selalu was-was ataupun selalu bingung tentang gimana sih kelinci cindil kita agar selamat, sedangkan kita nggak tahu kelinci nyusu jam berapa. Sobat, dimanapun Anda berada, ini adalah faktor kelinci yang membuat cindil kalian itu tidak selamat kan. Kata saya juga tadi kan, faktor yang pertama itu perhatian dan cuek masa bodoh ya. Yang perhatian ini yang ibaratnya memerlukan perhatian ekstra. Kadang-kadang ada beberapa faktor ataupun beberapa jenis kelinci ataupun gen ya, yang mempunyai karakter ke anaknya itu masa bodoh ataupun perlu perhatian. Gini, kalau ke anaknya cuek masa bodoh biasanya gini, pas ngelahirin nggak nyabut dulu, biasanya masa bodoh dia. Masa bodoh, tapi naluri ke insting keibuannya itu bisa dibilang kadang-kadang bagus. Jadi si kelinci anaknya itu walaupun tidak dikasih bulu, nah disusuin. Nah, kalau misalkan kadang-kadang nih si induknya itu nyabut bulu, tapi ternyata si kelincinya itu pengen diperhatiin sama kita, tidak disusuin. Nah, saya anjurkan sobat, kalau misalkan setiap pagi tolong ataupun cek kelinci anak-anak kalian di kandang disusui ataupun tidak. Dikarenakan kalau kelinci disusui perkembangannya lebih pesat, jadi si perutnya itu akan terlihat itu seperti mengkilap ataupun buncit ya. Jadi perut-perutnya itu seperti mengkilap loh, pokoknya kelihatan banget ya, beda lagi sama yang nggak disusui. Gimana sih kelinci ini yang perlu dengan perhatian banget? Gini ya sobat-sobat, dimanapun kalian berada, tentu si kelinci ini bisa dikategorikan yaitu kelinci manja. Dimana kelinci manja itu selalu ingin diperhatikan sama ownernya ataupun yang punyanya. Dikarenakan dia itu tidak mau mendampingi anaknya itu kalau misalkan tidak didampingi sama orang yang punyanya, ya kan? Banyak saya seperti itu, kadang-kadang banyak banget di kandang saya juga. Nah gini ya sobat, kalau misalkan kalian dicek kelinci di angka kelahiran nyampe 2 hari itu
mending masih kuat, masih bisa ekstra, secara garis besar itu masih sehat ataupun lincah ya untuk menjangkap dengan kelangsungan hidupnya. Tapi kalau misalkan di angka 2 hari ke atas, biasanya si anak itu jarang-jarang ada yang selamat ya, karena kan nutrisi di dalam badannya udah mulai habis. Nah, sobat, kalau misalkan kalian menemukan kelinci yang seperti ini, mencabut bulu tapi ke anaknya cuek. Nah, sarannya simpel kan? Simple. Nah, kalau misalkan kalian menemui seperti itu, kata saya juga perhatian. Intinya itu pingin diperhatikan sama si ownernya. Kalian ambil anak kelinci kalian di peti ataupun simpan di petinya dekat kalian. Kalian ambil induknya dan masukkan ke peti seperti itu. Biasanya kelinci seperti ini akan manja banget. Jadi setiap minimal itu setiap hari itu kita pengennya diperhatiin. Tapi kalau misalkan jangka biasanya nih, jangka paling lama itu seminggu. Kalau misalkan kita rutin setiap hari disepertikan itu, jadi si induknya itu akan terbiasa mengikuti pola-pola hidup yang kita terapkan kepada si induk kelinci. Jadi kan minimal itu si induk kelinci kan tadinya nggak tahu bahwa dia sesungguhnya udah punya anak. Nah, ya kan? Jadi si kelincinya itu cuek. Nah, jadi intinya itu pengen diperhatiin sama kita. Jadi si anaknya di peti itu ambil petinya sama kita dan anak-anaknya, dan ambil si induknya masukkan ke dalam peti. Otomatis kalau misalkan si induknya ini kalau misalkan dalam hal-hal yang pertama biasanya dia itu akan seperti kegelian ataupun kekaget. Biasanya dia akan kadang-kadang secara garis besar itu akan seperti tidak nyaman, apa ya, kalau bahasa Inggrisnya kali ajrot-ajrotan ya kali seperti itu. Tapi kalau misalkan bahasa Indonesia bohong itu memberontak ya. Jadi kita pegang aja si induknya seperti ini dan tekan aja palanya sambil dielus-elus. Nah, kalau misalkan mereka udah terbiasa seperti itu, pasti otomatis kalau misalkan setiap hari kita terapkan kepada si induk kelinci, insya Allah si kelinci indukan ini akan mengerti bahwa dia sudah punya anak. Tapi kelangsungannya hidup si cindil ini tergantung dari kita. Jadi kita itu dengan perhatian yang sangat ekstra, kita lihat lagi setiap pagi. Kalau misalkan ada perubahan dari si induknya, pas kita mau pola hidupnya itu seperti hari-hari biasa, yaitu dengan mengambil induknya dan disusukan ke anaknya. Nah, jadi si kelinci itu setiap pagi kita cek. Nah, kalau misalkan setiap pagi kita cek, wah ada perubahan nih si kelinci anaknya, jadi bisa ada air susunya. Nah, berarti si kelincinya ini udah mulai sadar. Nah, kadang-kadang guys seperti itu ya teman-teman. Jadi kan intinya itu perlu perhatian dari kalian. Kalau misalkan kelincinya cuek dan cuek, itu ibaratnya perlu perhatian sama kalian. Ada kelinci yang tidak nyabut bulu tapi bagus ngurus anaknya. Ada yang kelinci nyabut bulu tapi cuek ke anaknya. Nah, yang cuek ini perlu perhatian dari kita lagi. Biasanya proses seperti itu akan paling lama itu seminggu. Jadi kita susuin induknya ke anaknya ataupun anaknya ke induknya dengan cara memegang dia. Jadi si petinya ditaruh dan masukkanlah induknya ke dalam peti seperti itu. Jadi paling lama seminggu itu, jadi si induknya akan terbiasa dan mulai mengerti bahwa si induknya ini sebenarnya lagi mempunyai anak. Ya oke sobat-sobat, dimanapun Anda berada, mungkin video ini sangat sederhana ya buat kalian. Nah, mungkin video ini sangat simpel dan banyak sangat mudah ya kan. Tapi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kalian, buat saudara-saudara kalian, buat orang lain dan lain-lain. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like and subscribe. Nah, mudah-mudahan video ini bisa lebih berkembang lagi. Maaf ya baru buat video lagi dikarenakan kalau misalkan di Tangerang ini cuacanya ekstrim banget dikarenakan hujan terus. Oke. Video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian yang udah subscribe dan sehat selalu juga yang belum subscribe. Dadah.